الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Kuntum tuhibbuna Allah fatahibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat subuh. Dilanjutkan dengan kajian ini di Masjid Al-Badar. Insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia semuanya, amin. Atau pura-pura bahagia aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini tentang sehat pasca Ramadan, ya, tetap sehat pasca Ramadan. Kira-kira setelah puasa Ramadan jadi tambah sehat apa tetap aja atau tambah sakit? Insya Allah sehat ya. Secara umum puasa kemarin berhasil ya, sukses gitu ya. Itu singgung gitu. Tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, indikator sukses puasa Ramadan kita, indikatornya akan jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi indikator suksesnya pasti menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, berpuasa, jadi orang yang bertakwa. Indikator takwa itu tentu kalau di dalam Al-Quran kita sudah sangat paham. Semua aspek indikator takwa itu isinya pasti perilaku, isinya pasti sebuah action, sebuah amaliyah. Yang sering kali disindir itu kan di surat Ali Imran 134 itu ya. Ada 3 cirinya orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. 3 ciri itu. Beberapa waktu yang lalu sempat kita bahas bahwa 3 ciri itu menyehatkan semua. Dari orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit, orang yang mampu menahan amarah, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain, itu sudah pernah kita bahas, dan itu memang luar biasa efeknya. Nah, di momen Lebaran kita bersilaturahim terus saling meminta maaf, saling memberi maaf, saling meminta maaf. Pertanyaannya sederhana, sehatan mana orang yang meminta maaf sama yang memberi maaf? Sehatan mana yang meminta maaf? Ini 430 jamaah ini jawabnya beda-beda. Sehatan yang memberi maaf atau yang meminta maaf? Sama-sama sehat, iya. Tapi ternyata dalam tataran kedokteran Islam, memberi maaf itu lebih menyehatkan. Padahal meminta maaf itu sudah sehat. Apalagi yang kemudian memberi maaf. Bagaimana terminologi itu bisa kita terapkan pada konteks kedokteran Islam itu? Ternyata memang luar biasa. Di surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Iki kok. Ya tapi kak iki. Ya. Enggak apa-apa. Jadi di surat Al-Anfal 33 itu
dikatakan bahwa Allah tidak akan mengadab sekelompok orang ketika Rasulullah masih hadir di sana. Allah tidak akan mengadab sekelompok orang ketika sekelompok orang itu masih beristighfar. Di sini Terus berulang. Bagus. Oh, dari sana. Ya. Jadi memang konteks itu Allah tidak akan mengadab sekelompok orang itu ketika Rasulullah ada di sana. Gitu ya. Allah tidak akan mengadab sekelompok orang ketika masih beristighfar. Kalau dalam konteks kekinian yang kemudian kita masukkan dalam konteks personal seseorang, Allah tidak akan mengadab seseorang ketika Rasulullah ada. Apa maksudnya ini? Ketika kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah itu, Allah tidak akan mengirimkan adab kepada seseorang ketika orang itu masih beristighfar. Intinya bahwa dalam tataran medis ternyata istighfar itu menyehatkan. Istighfar itu belum minallah, meminta ampun kepada Allah. Itu menyehatkan. Nanti dibaca penelitiannya Dr. Aisyah Dahlan. Ya, ini pernah kami sampaikan sekilas gitu ya. Bahwa korelasinya orang yang beristighfar itu adalah dengan sistem pernafasan kita. Maka orang yang beristighfar itu oksigen di dalam dirinya meningkat. Oksigen yang tinggi itulah yang kemudian mampu mencegah berbagai macam penyakit dan mampu menyembuhkan penyakit, karena korelasinya bahwa bagian terkecil tubuh kita itu namanya sel. Sel itulah yang menyebabkan berbagai macam gangguan di organ yang menyebabkan penyakit. Rusaknya sel itu karena kekurangan oksigen. Orang yang beristighfar oksigennya banyak, hampir 2 kali lipatnya. Maka ketika orang itu banyak beristighfar, kandungan oksigen di dalam tubuhnya tinggi, sel yang kekurangan oksigen itu lambat laun dipenuhi kebutuhan oksigennya. Sel yang rusak itu lambat laun membaik. Pada satu titik sel itu kembali normal. Kalau selnya normal, maka organnya juga normal, maka penyakitnya juga akan hilang. Itu meminta ampun kepada Allah dalam konteks hablum minallah. Dalam konteks hablum minan nasnya adalah meminta maaf kepada sesama manusia. Maka kalau kita perhatikan levelnya orang yang bertakwa itu di atasnya. Kalau orang biasa minta maaf, salah minta maaf sudah umum. Yang namanya salah minta maaf. Tapi konteks levelnya orang bertakwa itu dia disalahi, dia memaafkan. Maka dalam terminologi itu orang yang meminta maaf saja itu disehatkan, apalagi yang memberi maaf. Kira-kira gampangan mana minta maaf sama memberi maaf? Maka orang bertakwa, orang mutakin itu beda levelnya. Kalau salah minta maaf ya wis umum, gampang saja. Salah minta maaf gampang. Tapi kemudian memberi maaf itu yang memang menjadi kekuatan tersendiri bagi seseorang. Sama-sama memahami al-insan makhluk khata' wan nisyan, bahwa manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf, tapi ya memang agak sulit memberi maaf itu. Maka itu levelnya tinggi. Ibu-ibu ini kalau dimintai maaf gitu dimaafkan, tapi tidak dilupakan. Ya Bu ya, memaafkan kesalahan iya,
tapi berat untuk kemudian melupakan. Nah, ketika sulit melupakan itu, nanti muncul dendam, muncul perasaan masih belum plong. Ketika muncul perasaan belum plong itu, ketemu orangnya saja, ketemu tok ini gak lagi ngapa-ngapain, ketemu tok papasan, tekanan darahnya meningkat, detak jantungnya bertambah cepat, ya, nafasnya ngongsrong, perutnya mules, tangannya gemeter, kakinya gemeter. Orangnya lo gak ngapa-ngapain. Coba yang capek siapa? Yang gak memaafkan atau yang tadi sudah minta maaf? Yang gak memaafkan. Maka memang levelnya berbeda. Nah, secara ringkas bahwa keberhasilan puasa dalam konteks teologis itu adalah itu tadi. Orang yang menginfak sedekahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit, orang yang mampu menahan amarah, dan orang yang memberi maaf. Nah, dalam terminologi medis, kira-kira seseorang itu semakin optimal kesehatannya atau tidak? Kemarin saya sempat sampaikan di Makarya Binamun itu tentang hal yang mampu menggagalkan puasa kita. Dalam pendapat jenengan, ketika Ramadan itu rumah sakit tambah ramai apa tambah sepi? Tambah ramai apa tambah sepi? Mestinya sepi. Karena sumu puasa itu menyehatkan, mestinya sepi. Tapi kontradiktif. Rumah sakit itu ketika Ramadan kemarin pasien rawat jalan maupun rawat inapnya tambah banyak. Sepi kapan? Sepinya ketika H-1, H-2, H+1, H+2 Lebaran. Sepinya karena apa? Karena yang lagi dirawat di rumah sakit itu cuti. Yuk, ini real ini. Jadi dirawat di rumah sakit, H-2 atau H-1 minta pulang dulu untuk lebaran di rumah. Kalau kondisinya tetap saja seperti itu, balik lagi ke rumah sakit. Jadi infusnya itu dipasang, alatnya infus itu, selangnya diambil, tapi yang kemudian bisa dibuka tutup gitu. Jadi tetap pakai alat itu. Pulang, wis rioyoan dengan berbagai aktivitasnya, kecenderungannya balik lagi itu lebih parah dari yang sebelum cuti. Kenapa? Karena konsumsi makanannya yang kemudian menjadi penyebab. Nah, di antara yang tadi rawat jalan, kontrol di poli dan seterusnya itu juga bertambah banyak, maka kami di dunia kedokteran menelaah itu. Yang kemudian menjadi penyebabnya itu apa? Dalam konteks makanan. Nah, secara gampang supaya panjenengan bisa mengingatnya dengan baik, itu kita mengelompokkannya menjadi 4G. 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 Kalau dulu saya pernah nulis 3G masih ada. 3G. 3G yang dalam konteks kita bermuhammadiyah, 3G itu yang menyebabkan Muhammadiyah itu menjadi tanda kutip bermasalah. Anggota-anggotanya itu 3G itu. Waktu itu saya nulis G yang pertama geremeng, G yang kedua geremet, G yang ketiga gerogoti. Jadi indikatornya gampang. Kalau saya panjenengan yang aktif di persyarikatan, kemudian pimpinan pusat mengeluarkan sebuah kebijakan yang harusnya diteruskan sampai ranting, tapi terus kemudian geremeng, tak bener UPP ini kamu perhatikan ini macam-macam, termasuk himpunan putusan takjidnya itu terus kemudian di tanda kutip, wah gak ngono, sudut pandangnya mestinya gini. Nah, itu sudah mulai geremeng, sudah. Itu tanda-tanda tidak loyal.
Yang kedua, gremeng itu masih dirinya sendiri. Lah yang kedua mulai geremet. Geremet itu ngejak konco. Sudah ngomong ke temannya, iya, itu gak bener. Galileo ini sebenarnya ini. Mestinya tidak diputusi gitu. Misal, kaitan dengan rokok yang diharamkan oleh majelis tarjih. Alasannya buahnya, enggak gitu. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukatin. Janganlah jauhkan dirimu dari menuju ke kebinasaan, gitu ya. Janganlah kau masukkan dirimu ke kebinasaan itu. Enggak gitu. Nanti kalau enggak merokok, tembakonya itu nanti siapa yang pakai? Kasihan petani tembakau dan seterusnya sepanjang. Padahal majelis tarjih dan tajrid itu sudah memutuskan dari berbagai sudut pandang. Nah mulai gremet ke yang lain, iyo, lah mau ngurus rokok barang itu bla 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 aja. Alhamdulillahnya jamaah Al-Badar nggak ada yang merokok ya. Alhamdulillah. Nggak ada yang merokok. Alhamdulillah nggak ada yang merokok. Nah setelah sudah punya kekuatan, kan gremet tadi harus ngejak konco. Kalau sudah banyak berani mulai gerogoti itu. Masjid-masjid kita kan dulu gitu, digeremengi, diami, terus geremet ke yang lain. Begitu sudah punya kekuatan, wis ayo cukup masjidnya diambil alih gitu. Jadi dulu saya nulis itu karena keprihatinan itu, jadi 3G itu. Lah untuk penyebab kegagalan puasa kita kemarin dalam konteks medis dan supaya ke depan nanti kita tetap sehat pasca Ramadan itu 4G-nya beda, 4G-nya bukan geremeng-geremeng dan seterusnya itu. 4G-nya, G yang pertama itu gula. Secara jujur aja jenengan jawab, konsumsi gula panjenengan sebelum Ramadan sama saat Ramadan banyakan mana? Banyakan mana? Kolak itu dulu sebelum Ramadan mungkin sebulan sekali makan kolak ya. Selama Ramadan itu tiap hari makan kolak, kacang hijau kolak. Pendek kata, konsumsi gula pada saat Ramadan ternyata jauh lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Itu yang menyebabkan yang saya sebut tadi itu. Pasien yang kontrol diabetes mestinya tanggal 1 balik tanggal 1 lagi karena obatnya untuk 1 bulan. Ini enggak, tanggal 1 kontrol, tanggal 14 sudah datang lagi ke rumah sakit. Saking cintanya sama rumah sakit, tanggal 14 sudah datang lagi. Kenapa? Kadar gula darahnya tinggi. Apa yang menyebabkan kadar gula darahnya tinggi? Ternyata konsumsi gulanya yang melebihi ambang yang diperbolehkan. Berapa banyak yang diperbolehkan, yang boleh dikonsumsi dalam keseharian untuk orang normal? 10% dari kebutuhan kalori. Kalori yang kita butuhkan itu 2000 kalori dalam satu hari. 10%-nya berarti 200 kalori. 200 kalori itu kebutuhan yang boleh diambil dari gula tadi itu. Nah, 200 kalori itu dalam konteks gula, takarannya berapa? 200 kalori dalam sehari itu takarannya 2 sendok makan. Nggak usah tanya sendok makannya sendok makan Indonesia apa Korea apa Jepang, nanti melebar besar gitu ya. Sendok makan Indonesia, nggak usah tanya lagi munjung apa enggak, peres. Jadi 2 sendok makan peres itu sama dengan 200 kalori, dan itu yang boleh dikonsumsi
sehari-hari. Ketika berlebih, gula yang dikonsumsi itu berlebih, maka yang bersangkutan mengalami seolah-olah sebagai penderita diabetes. Kenapa? Karena kadar gula darahnya melebihi normal. Orang diabetes gula darahnya melebihi normal karena pankreasnya yang tidak berfungsi dengan baik. Maka kebutuhan insulinnya nggak mencukupi, maka gula darahnya mesti tinggi. Lah, orang normal yang mengkonsumsi gula berlebihan, walaupun pankreasnya normal, tapi kadar gula darahnya tinggi. Jadi seolah-olah jadi penderita diabetes. Kalau itu tiap hari konsumsi gulanya berlebih terus, berarti gula darahnya tinggi terus, resikonya nanti sama dengan resikonya orang diabetes. Maka hati-hati dengan konsumsi gula kita dalam sehari-hari itu. Sebaiknya dibatasi. G yang kedua, karena tadi saya diwanti-wanti pokoknya sampai setengah 6, ini kurang 10 menit setengah 6. Berarti G-nya sampai 2, G yang ketiga, keempat di pertemuan berikutnya. Enggak lah, diselesaikan ya. G yang kedua, garam. Sama pertanyaannya. Garam yang dikonsumsi sebelum Ramadan sama saat Ramadan banyakan mana? Banyakan Ramadan. Garam itu kenapa sih? Nah, ini yang menarik. Garam itu kenapa sih kok dibatasi? Atau usia panjenengan yang rata-rata 30 tahunan ini itu jaga garam itu kenapa? Garam itu unsurnya NaCl, natrium klorida. Natrium itu dalam bahasa kimiawinya sama dengan sodium. Natrium itu sama dengan sodium. Kenapa sih kok nggak boleh ada konsumsi dari luar terkait dengan bahan yang mengandung natrium itu? Karena tubuh kita itu tanda kutip terbebani dengan produksi natrium dari metabolisme kita. Jadi berbagai macam metabolisme tubuh kita itu menghasilkan natrium. Natriumnya atau sodium itu harus dikeluarkan dari sel tubuh kita. Jadi natrium itu memang harus dikeluarkan. Kaliumnya yang masuk ke dalam sel kita, natriumnya atau sodiumnya keluar. Artinya Allah itu memang menciptakan secara khusus, ada satgas gitu ya. Satgas khusus untuk mengurusi natrium atau sodium itu. Maka ada yang dikenal dengan sodium pump, pompa sodium yang itu mengurusi sodium atau natrium itu, karena natrium itu kalau tidak dikeluarkan dari sel kita akan menimbulkan 3 hal. Yang pertama, volume darah kita menjadi meningkat lebih banyak. Yang kedua, menyempitkan saluran pembuluh darah. Yang ketiga, menurunkan elastisitas pembuluh darah. 3 hal itu, volume darah berlebihan, sempitnya pembuluh darah, elastisitas pembuluh darah yang menurun, 3-tiganya ini nanti pada perjalanannya menyebabkan hipertensi. Maka sebaiknya garam itu tidak dikonsumsi untuk orang normal, apalagi orang hipertensi. Sebaiknya natriumnya itu yang menyebabkan garam kan natrium klorida, natriumnya itu atau sodiumnya itu yang menyebabkan kemudian nanti akan bermasalah di dalam segala aspek metabolisme tubuh kita, terutama fungsi ginjal dan jantung. Garam kalau toh memang harus mengkonsumsi, garamnya itu 1 hari boleh 4 gram.
4 gram itu sendok teh itu pucuknya itu 4 gram. Itu orang normal. Ketika dia hipertensi hanya boleh 1,8 gram. Pucukan tadi 4 gram itu pucuknya lagi. Jadi sedikit sekali memang. Lah terus kalau kemudian nanti kalau konsumsi makannya gimana? Rasanya kan jadi hambar semua. Kalau nggak pakai garam, kalau masih menghendaki makanan yang berasal dari garam itu perpaduannya, nggak ada cara lain ya mengkonsumsi garam yang rasanya asin, tetapi kandungan sodiumnya atau natriumnya rendah. Garam yodium kita itu yang konsumsi sehari-hari itu dalam 1 gramnya kandungan natriumnya itu 390-an. Jadi 1 gramnya itu kandungan natriumnya 390. Maka tinggi sekali natriumnya. Maka ada garam yang rasanya asin tetapi rendah sodium atau natrium. Maka jenisnya adalah low sodium salt. Low rendah sodium, kandungan sodium, salt itu garam. Jadi garam yang rasanya asin tapi rendah sodium itu aman untuk dipakai orang-orang yang hipertensi atau yang ingin menghindari dari garam. Low sodium salt itu kalau di bahasa Madura kan artinya tidak susah. Low sodium salt, low sosa mereknya garamnya itu. Ini bukan di endorse sama low sosa, tapi ya situ garamnya itu. Bahasa Maduranya tidak susah. Low sosa, low sodium salt itu di bahasa Madurakannya low sosa, jadi nggak susah. Makanya ketika mengkonsumsi garam itu, insya Allah nggak susah dalam konteks natriumnya itu. Maka kalau nomor 1 gula tadi sebaiknya dibatasi, kalau garam sebaiknya betul-betul dihindari. Jadi natrium itu wis dihindari saja. Nanti masakannya gimana? Ya pakai low sosa itu, asin tapi rendah sodium. G yang berikutnya gurih. Iki kok kabeh sing enak kabeh sing gak oleh ya. Oke, berikutnya gurih. Kenapa dengan makanan gurih? Makanan-makanan gurih itu mengandung bahan pengawet. Unsur tertinggi di bahan pengawet itu adalah natrium tadi itu. Selain kemudian nanti ada bahan pengawet berbagai macam yang kemudian nanti bisa membuat makanan itu menjadi tidak cepat basi, kandungan tertingginya natrium. Makanan gurih itu banyak ada di yang pertama makanan kaleng, yang kedua berasal dari daging olahan. Daging olahan itu nugget, sosis, kornet, pentol, penjumakan depan situ itu tinggi bahan pengawet, tinggi natrium, nanti membebani jantung dan ginjal. Maka untuk makanan gurih itu sekali lagi sebaiknya memang juga dihindari. Nah itu tadi makanya enak-enak dong dihindari kabeh. Kenapa? Karena memang usia kita semakin bertambah. Ma'azallahu ta'ala ilan sallallahu sifatilal karman. Usia kita bertambah, maka kemudian nanti akan terjadi berbagai macam penurunan fungsi sel. Itu sunatullah itu. Allah kalau menciptakan penyakit pasti juga akan menciptakan obatnya kecuali tua. Jadi kalau sudah tua itu ya tua lah, senior.
Kalau sudah memasuki usia senior itu ya pasti terjadi penurunan fungsi. Sampai detik ini tidak ada di dunia itu seorang wanita yang tidak menopause, nggak ada. Semua wanita pasti mengalami menopause. Itu bukti otentik bahwa mau tidak mau sunatullah itu pasti terjadi pada seseorang. Dalam konteks seorang wanita terjadi penurunan fungsi itu karena hormon estrogen dan progesteronnya sudah tidak diproduksi sehingga kemudian tidak mens. Wanita pasti mengalami menopause. Lah, laki-laki tidak selalu mengalami andropause. Rahasianya apa? Ibu-ibu pasti mengalami menopause, bapak-bapak kok enggak? Maka dalam terminologi kesehatan, ibu-ibu yang sudah memasuki usia pensiun itu, usia menopause. Usia menopause, kalau suaminya usianya sama atau sedikit selisih, itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Penjelasannya gini, ibaratnya kurva. Jadi gunung ya, atau busuk. 0 usia angka harapan hidup orang Indonesia itu kan 73 tahun. Jadi sini 0 tahun, garis lurus flat 70 tahun. Tengahnya berapa? Ini seperti piramid gini, seperti busuk, setengah lingkaran. 0, 70, atasnya berapa? Puncaknya 35 tahun itu dalam tataran angka harapan hidup orang Indonesia. 35 tahun itu puncaknya seseorang. Puncak kesehatannya di 35 tahun itu, puncak karirnya juga di 35-40 tahun itu, puncak kepribadiannya ya di usia itu. 0, 35, 70. Kita naik dari 0 naik 5 tahun. Gini ya. 0, 5 tahun ditarik garis lurus, seret. Maka di sisi sini berapa? 6, 5. Kira-kira anak usia 5 tahun sama enggak dengan bapak-bapak ibu-ibu usia 65 tahun? Sama enggak? Nah, gak dituruti ngambule sama dengan anak 5 tahun ini. 5 tahun ini kalau nggak dikasih permen ngawahmu ya kayak orang 65 tahun gitu. Nah, pada konteks ini 0, 35, 70 tadi, ibu-ibu mohon maaf mengalami menopause rata-rata 51 tahun. 0 ke 50 tahun tambah berapa? 35 ke 50 tambah berapa? 15. Hakikatnya sama ketika ditarik garis lurus ke samping, sama dengan 35 kurangi 15 berapa? 20. Bapak-bapak ini usia 50 tahun sama dengan anak remaja usia 20 tahun. Ayo buktikan. Dulu usia 40, 45 kemana-mana nggak pernah pakai parfum. Sekarang pakai parfum. Dulu nggak pernah bawa sisir kemana-mana, sekarang bawa sisir. Dulu kalau pakai baju ya wis glombrot, wis metu gak apa-apa. Sekarang dimasukin pakai sapu dan seterusnya itu. Hakikat psikologinya dia usia 20 tahun. Istrinya usia 50 tahun mengalami menopause. Suaminya lagi gereng-gerengnya ini 20 tahun. Karena tidak selalu semua mengalami andropause itu. Maka dalam tataran bukti otentiknya, mereka yang divorce, cerai usianya sekitar 50-55 tahun itu terjadi dan angkanya tinggi. Kenapa? Karena tidak memahami menopause itu seperti apa. Tuntutannya sama, sementara kondisi suaminya lagi gereng-gerengnya kayak usia 20 tahun itu. Mohon maaf sekali,
Kalau yang 55 tahun itu, mohon maaf, kalau kemudian selingkuh, itu selingkuhnya umurnya berapa? Kira-kira sama 50 tahun juga enggak? Jauh lebih muda. Itu psikologinya. Maka kemudian bagaimana konsep di Islam itu seorang laki-laki itu kemudian dibolehkan, ya, dibolehkan sampai istri 4 itu salah satunya itu, dasarnya itu di saat seusia istrinya sudah menopause, sudah tidak lagi tanda kutip mampu melayani suaminya dengan baik, maka itu diberi kesempatan. Itu salah satu kenapa ada dibolehkan lebih dari satu itu. Nah, maka hati-hati dengan penurunan fungsi sel itu, hati-hati dengan usia-usia ketika 50-55 tahun itu. Hati-hati juga ketika usianya 35 sampai 40 tahun. Hati-hatinya pada saat apa? Hati-hati kalau reuni. Usia 35-40 itu kan dia akan nyaman dengan yang seusia kan? Karena sama-sama di puncak itu ya dia nyaman dengan usia segitu itu. Jadi kalau reuni umur 35 tahun itu sudah dalam konteks ini bahaya. Ketemu sama temennya yang dulu rembes, ini loh kok wahyu ya. Yang dulunya kecil sekarang loh kok ganteng ya. Bahaya itu. Hati-hati dengan usia 35 yang kemudian reuni-reuni yang gitu, hati-hati 35 sampai 40 tahun. Ya. Nah, kembali ke 4G tadi, hindari makanan-makanan gurih yang banyak mengandung berbagai macam bahan pengawet itu. G yang terakhir, G yang keempat itu gorengan. Konsumsi gorengan jenengan sebelum Ramadan sama Ramadan banyak mana? Banyak Ramadan. Dan yang menyebabkan salah satunya ya takbir al-badar ini. Tiap bukuan mesti ada gorengannya. Kok darusan gorengan lagi. Pertanyaannya selalu di dunia kedokteran, kenapa tidak boleh gorengan? Karena begitu seseorang makan makanan gorengan itu menimbulkan lemak jenuh di dalam tubuhnya. Lemak jenuh itu akan menyebabkan HDL lemak baik itu turun, LDL lemak jahat naik. HDL itu high density lipoprotein, LDL itu low density lipoprotein. HDL itu lemak baik harusnya tinggi, lipoprotein yang LDL harusnya rendah. Lah orang makan gorengan LDL-nya jadi tinggi, HDL-nya turun rendah. Gimana sih gambarkan HDL sama LDL? Ibaratnya di Jalan Ahmad Yani ini, LDL itu sampahnya, HDL itu truk yang ngangkut sampah. Jadi kalau di sepanjang Ahmad Yani itu ada toko, ada macam-macam itu, LDL itu sampahnya. Itu ibarat pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu ibaratnya Jalan Ahmad Yani itu. LDL-nya itu apa? LDL-nya itu sampah yang ditempatkan di sepanjang jalan itu. Jadi Ahmad Yani nomor 1 menghasilkan sampah, Ahmad Yani nomor 2 sampah, Ahmad Yani nomor 3 sampah. Pendek kata sampah-sampah itu berjajar di sepanjang jalan di pembuluh darah kita. HDL itu truk yang ngangkut sampah itu. Jadi kalau HDL-nya tinggi, truknya lewat terus, sampahnya diangkut, dibawa ke ginjal, dibuang, diproses di ginjal. Masih ada tumpuan, truk lainnya lewat, HDL-nya kan tinggi, truknya lewat lagi, truknya lewat terus dengan kapasitasnya itu, maka sampah-sampah itu nanti tidak mengotori Jalan Ahmad Yani, sampah-sampah itu tidak mengotori saluran pembuluh darah kita. Lah kalau LDL-nya tinggi, sampahnya banyak, truk pengangkutnya nggak ada, atau ada tapi jarang lewat. Maka sampah di hari itu tidak terangkut. Pembuluh darahnya kebek dengan sampah.
Sampah itu ibaratnya plak, kerak. Jadi kemudian muncul kerak di pembuluh darah kita. Keraknya tambah lama, tambah tebel, dan keraknya nggak bisa dibongkar. Karena lemak jahat itu kalau nempel sama lapisan pembuluh darah bagian dalam itu nyokot bener. Kalau sudah dalam sekian waktu, karena nggak ada yang ngangkut tadi, sudah permanen di situ. Lebar jalan Ahmad Yani ibaratnya 10 meter, keraknya itu tambah banyak, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, akhirnya 7 meter ketutup sebagian besar jalannya. Aliran darahnya tidak bisa lancar, maka dipasang ring. Jadi pembuluh darah kita itu dipasang ring untuk kemudian keraknya ini ditekan ke bawah, lebarnya tetap menjadi 10 meter, tapi kan sampahnya numpuk di bagian bawah pembuluh darah kita. Nah itu yang kemudian nanti beresiko pecah. Maka ring itu ada batasannya. Kalau sudah lebih 80% sudah tidak bisa di ring, dipasang bypass. Nggak melewati daerah yang macet kena sampah itu. Jadi kelewat pembuluh darahnya lewat, dilewatkan jalan lain, dibuatkan jalan baru, dioperasi bypass, diambilkan pembuluh darah yang ada di paha, ditaruh di pembuluh darah jantung yang tersumbat gara-gara banyak sampahnya itu, dibelokkan. Jadi ini lurus gini, ini yang macet, ini yang kena sampah tadi, sebelumnya dibelokkan, melewati yang kena sampah ini untuk di tempat yang kosong lagi. Operasi bypass. Kan tidak keren. Operasi bypass gara-gara apa? Kakean gorengan. Elit plus gitu. Makanya untuk gorengan sama sebaiknya dihindari. Ledok mosok gak oleh sedok goreng-gorengan itu boleh, tapi jeda waktunya 5 hari. Jadi kalau jenengan makan gorengan hari Senin, nanti Jumat baru boleh makan gorengan lagi. Iki kok cek soro nih sedok, dok kumpat iku panganan enak kabeh terus dibatasi. Iya, karena sunnatullah usia kita bertambah, maka terjadi penurunan fungsi itu, penurunan fungsi sel. Maka mau tidak mau harus ada penyesuaian. Lawang gaya sholat kita itu yang muda sama yang sudah mulai senior sama enggak? Kalau dari iktidal ke sujud sama enggak? Dulu waktu muda lututnya dulu ya. Kalau mau sujud itu loh. Dulu waktu muda lututnya dulu, tak gitu baru gini. Nah kalau sudah umur senior lututnya dulu, nelapak disik gini. Nah, berdirinya juga sama. Dulu langsung trek, nekuk langsung berdiri. Sekarang enggak, ditahan dulu kakinya. Nah, gitu kan? Itu sunatullah, dan memang karena sunatullah itu maka ada penyesuaian. Salah satu penyesuaiannya adalah 4G itu tadi. Kalau jenengan masih muda terus ya enggak apa-apa. Tapi karena usianya bertambah, maka mau tidak mau ada penyesuaian itu. Kira-kira bisa nggak menghindari 4G? Sulit. Sama malaikat dicatat. Sulit. Dilaporkan ke Allah, sulit. ACC Allah sulit. Kan gitu kan hadisnya. Ana ingat dhanni bi abdi, kata Allah, aku itu sesuai dengan persangkaan aku. Enak kan? Jenengan ngomong angel jadi ACC angel, maka jenengan akan kesulitan untuk kemudian memulai menghindari 4G itu. Tapi kalau dimindsetkan gampang, kok gak mau gorengan, gak popok gitu. Kembali ke back to nature, kembali ke sayur-sayuran, buah-buahan itu. Pengelolaannya sayuran, buah dan macam-macam itu yang paling bagus itu dikukus, yang nomor 2 direbus,
nomor 3 digoreng, paling jelek dibakar. Jadi kalau mengolah makanan itu yang terbaik itu dikukus, yang kedua direbus, yang ketiga digoreng, yang keempat paling jelek itu dibakar, dipanggang, dibakar, diasap, itu sama karena menghasilkan arang. Kapan itu ada yang tanya, dibakar, nah kalau pakai teflon, bukan masalah arangnya, bukan, tapi hasil dari pembakaran itu, walaupun pakai teflon kan timbul arang dari yang terbakarnya itu. Memang yang paling tidak dianjurkan itu bakar pakai kelapa, yang apa namanya itu? Badoknya kelapa itu kan ada yang dia itu kan lama, itu baranya kan lama itu nanti menyebabkan munculnya bahan karsinogenik. Karsinogenik itu bahan-bahan yang menyebabkan kanker. Sementara saya panjenengan semuanya punya sel kanker. Saat ini ketika lifestyle kita sehat, sel kanker kita itu di pojokan sana, dipepet sama meja, dipepet sama lemari, ditumpuki barang-barang macam-macam, dia tidak bisa gerak. Ada di tubuh kita, tapi dia tidak kemana-mana, wis diam, tidak berefek pada tubuh kita karena lifestyle kita sehat. Ketika lifestyle kita buruk, lemarinya geser, mejanya geser, maka sel kankernya punya peluang keluar. Ketika punya peluang keluar itulah kalau tidak dijaga maka seseorang akan menderita kanker itu. Jadi kita ini punya sel kanker. Semua sel punya kecenderungan kanker, cuman itu tadi dempis di pojokan, di pewepet macam-macam dengan gaya hidup sehat kita itu. Ngapunten harus lebih 1/4 jam soto dagingnya, soto dagingnya sudah diingat tadi itu. Insya Allah selepas ini sarapan dan sebelum sarapan ini tadi, insya Allah kita mendapatkan beberapa ilmu ringan terkait dengan 4G. Ketika kita mampu menjalankan atau menerapkan 4G itu untuk kemudian ada yang dibatasi, ada yang dihindari sama sekali. Insya Allah ke depan kita menjadi bagian dari hamba Allah yang disehatkan terus oleh Allah, dioptimalkan kesehatannya dan dijauhkan dari penyakit apapun. Amin. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kabar majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.